Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan coba berikan tutorial bagaimana cara membuat dan mengelola kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Yang pertama harus Bapak Ibu siapkan yaitu sebuah akun email dari Gmail ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya akun Gmail, baik itu yang dipakai untuk di handphone ataupun di perangkat lainnya. Langsung saja Bapak Ibu kita mulai dengan cara mengetikkan alamat di bagian URL address bar. Di sini ada tempat alamat, menuliskan alamat di bagian atas. Ketik saja classroom.google.com. Langsung saja enter. Nah, nanti akan diminta untuk memasukkan email yang Bapak Ibu punya. Saya sarankan email yang ada di handphone Bapak Ibu juga boleh, karena nanti bisa dicek juga di handphone Bapak Ibu. Di sini akan saya masukkan email contoh yang saya buat. Selanjutnya kalau sudah, klik berikutnya dan masukkan passwordnya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan seperti ini biasanya tampilan yang sudah pernah masuk ke Google Classroom tapi belum membuat kelas. Ya, tapi nanti Bapak Ibu walaupun yang pertama kali juga nanti pasti akan menemui tampilan atau halaman seperti ini. Kalau sudah halaman di Google Classroom, Bapak Ibu langsung saja membuat kelas. Saya contohkan di sini kita akan membuat kelas 10 IPA 1. Nah, langsung saja di sebelah pojok kanan ada tanda plus yang bertuliskan buat atau gabung dengan kelas. Klik saja, ada dua pilihan. Yang pertama ada gabung kelas. Gabung kelas ini itu untuk siswa yang ingin join di kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat. Nah, karena kita belum membuat kelas, maka kita buat kelas. Kita coba klik buat kelas. Nah, di sini ada pemberitahuan. Silakan Bapak Ibu baca. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu checklist. Saya telah membaca dan memahami pemberitaan di atas dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Klik lanjutkan. Nah, kemudian kita akan menemui halaman seperti ini, tampilan seperti ini. Yang pertama, ini ada nama kelas wajib. Maksudnya nama kelas yang di sini sifatnya wajib harus diisi. Nah, nama kelasnya saya contohkan 10 IPA 1. Nah, bagian mata pelajaran, ruang ini sebenarnya tidak wajib diisi. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengisi, itu lebih baik. Kita isi saja di bagian ini, kita isi nama gurunya. Contoh guru matematika, yaitu Bapak Arif. Mata pelajarannya mata pelajaran matematika. Kemudian ruangnya isi saja ruang 10. Setelah diisi, kemudian klik buat. Ya. Kelas 10 IPA 1 sudah berhasil dibuat. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada nama kelas 10 IPA 1 dengan guru Arif Bustam SPD. Kemudian di bawahnya ada kode kelas. Nah, kode kelas ini nanti yang Bapak Ibu bagikan di kelas masing-masing.
Silahkan di-share di grup kelasnya masing-masing. Anak-anak suruh join di kelas Bapak Ibu. Bisa diperbesar dengan cara klik tampilkan. Nah, seperti ini. Silahkan ini kode ini di-share. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas 10 IPA 2 misalkan. Bapak Ibu bisa langsung klik di sebelah kiri pojok atas, ada garis 3. Kita klik, kemudian kita tampilkan ini dulu kelas. Ya, berubah menjadi kecil. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik tanda plus di pojok kanan atas. Klik buat atau gabung dengan kelas yang tadi. Klik. Kemudian buat kelas. Ada pertanyaan lagi sama pengumuman tadi, pemberitahuan. Silakan Bapak Ibu centang lagi, kemudian lanjutkan. Isi lagi di sini 10 IPA 2. Kemudian bagian ininya gurunya tadi masih sama. Kemudian mata pelajarannya matematika. Kemudian ruangnya ruang 10. Silahkan dibuat, klik buat. Oke Bapak Ibu, 2 kelas sudah berhasil Bapak Ibu buat. Sekali lagi saya ulangi, di sini ada kode kelas, silakan Bapak Ibu share di kelas 10 IPA 2. Kalau kita tampilkan ke dalam bentuk lebih kecil seperti ini Bapak Ibu. Ini masih 0 siswa karena belum ada siswa yang bergabung. Ya. Ini bisa digeser, kita klik, kita geser biar berurutan. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu ingin memberikan tugas, ya, ingin memberikan tugas ke kelas 10 IPA 1, Bapak Ibu silakan klik dulu di bagian kelas 10 IPA 1. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tugas, di sini Bapak Ibu bisa ngobrol atau chatting di forum yang sudah ada di beranda kelas 10 IPA 1. Ya, contohnya misalkan di sini saya ketikkan halo. Nah, kemudian posting. Nah, selain itu juga di bagian beranda ini, di bagian forum ini sifatnya umum. Bapak Ibu bisa share materi-materi yang Bapak Ibu punya itu di halaman forum ini. Nah, contohnya tadi kita akan menyapa. Sekarang kita coba melampirkan materi, membuat materi. Nah, di sini seperti tadi ya, masih sama dengan tadi, kita klik bagikan sesuatu dengan kelas. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa memilih siswa mana saja yang mau dikirimkan. Tapi biasanya kalau tugas kelas atau materi kelas kan satu kelas sama. Ya, lebih baik semua siswa. Kemudian apabila Bapak Ibu materinya berbentuk teks sendiri mau ngetik, itu langsung diketik di bagian dengan dibagikan kelas di sini di teks seperti ini. Nah, apabila kita ingin menyampaikan materi baik berupa file yang kita sudah punya berupa PowerPoint ataupun PDF, kita bisa juga lampirkan di sini ditambahkan. Kalau kita materinya langsung diketik juga boleh langsung diketik aja di sini. Tapi kalau ingin berupa file yang sudah kita siapkan, kita klik tambahkan. Tambahkan, kemudian klik file. Ya. Di sini pilih file dari perangkat Anda. Nah, silahkan di sini saya sudah berikan contoh. Ini ada materi vektor. Kemudian klik open.
Nah, sudah muncul di sini vektor PDF, jangan lupa di-upload. Nah, di sini tuliskan keterangan tentang materi ini. Berikut adalah materi vektor. Berikut adalah materi vektor. Silahkan dipelajari untuk menghadapi ulangan blok. Misalkan. Setelah itu kita klik posting. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menampilkan materi, kita ingin memberikan tugas kepada siswa itu dengan cara klik di tab bagian tugas. Nah, di sini tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Nah, di sini bisa buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Bapak Ibu bisa klik buat di sini, buat tugas. Judul di sini bisa dituliskan judul tugasnya, misalkan tugas 1 vektor. Misal. Kemudian petunjuknya seperti apa? Misalkan 1, kerjakan atau jawablah pertanyaan terlampir dan dikumpul paling lambat tanggal 2 April 2020. Nah, tugasnya, pertanyaannya Bapak Ibu udah siapkan di sini. Sudah disiapkan berupa gambar ataupun PDF ataupun PowerPoint. Bisa tambahkan di sini. Tapi kalau tugasnya langsung mau ditulis di sini juga boleh. Silakan langsung ditulis di sini. Nah, sini saya contohkan tambahkan tugasnya berupa gambar yang sudah saya siapkan. Di sini ada tugas. Ya, kalau sudah, silakan klik upload. Oke, judul sudah, petunjuknya sudah. Sini tugasnya juga sudah. Tugasnya kalau saya buka seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tentukan poinnya berapa. Poinnya misalkan maksimal 100. Kemudian untuk semua siswa dan tenggat waktunya Bapak Ibu batasi tanggal 2 April. Tanggal 2 April, jamnya jam berapa? Jam 23.59. Artinya jam 12 malam. Topiknya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Silahkan klik tugaskan. Nah, ini adalah cara memberikan tugas ke siswa. Nah, sekarang bagaimana siswa itu menjawab dan bagaimana siswa itu menerima tugas-tugas dari kita, materi dari kita, guru.
Ya, kita akan lihat bagaimana caranya siswa untuk join ke kelas kita. Caranya pertama sama dengan membuka Classroom ya, sama. Ketik aja di address barnya classroom.google.com. Kemudian buka Classroom. Nah, sini masukkan email siswa. Ini saya bertindak sebagai siswa ya Bapak Ibu ya. Klik selanjutnya, masukkan password. Nah, kemudian klik lanjutkan. Ya, tampilannya masih sama dengan yang guru membuat kelas tadi. Kita klik tanda plus atau buat atau gabung dengan kelas. Nah, kalau tadi kita buat kelas, kita sebagai siswa, saya sebagai siswa, pilihnya yang gabung kelas. Nah, masukkan kode kelas yang di-share oleh Bapak Ibu guru yang sudah membuat kelas tadi, kode kelas tadi. Klik gabung. Nah, sekarang siswa sudah gabung dengan kelas 10 IPA 1 dengan nama gurunya Arif Bustam, SPD. Nah, sekarang di forum atau di beranda, anak-anak sudah melihat pesan atau sapaan dari Bapak Arif Bustam. Halo. Kemudian Bapak Arif Bustam sudah memberikan informasi. Berikut adalah materi vektor, silahkan dipelajari untuk menghadapi ulangan blok. Ya, siswa mengunduh materi yang sudah diberikan gurunya. Ini, ya. Nah, kalau sudah dibaca, kemudian Pak Arif Bustam juga sudah memberikan tugas 1 tentang materi vektor. Silahkan dibuka. Kita buka apa isi tugasnya. Oh, tugasnya ada berupa gambar. Jawab pertanyaan terlampir dan dikumpul paling lambat tanggal 2 April 2020. Ya, ini adalah tampilan tugas yang diberikan oleh guru tadi. Kita bisa lihat tugasnya seperti apa. Nah, dibaca ya. Nah, sekarang bagaimana cara siswa mengumpulkan tugas yang sudah selesai dikerjakan? Kanan ada tempat untuk mengumpulkan tugas Anda. Nah, di sini kalau misalkan siswa sudah selesai dikerjakan di kertas dan foto hasilnya, silahkan tambah atau buat di sini. Karena kerjaannya tadi di kertas lembar dan di foto hasilnya, maka saya tambahkan di sini file. Ya. Kemudian pilih filenya, file yang di foto tadi. Ya, di sini ada tugas.
Ini punya siswa. Ini punya siswa, tugas punya siswa. Diklik, kemudian diklik upload. Ini siswa mengupload tugas yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai diserahkan. Siswa menyerahkan. Jangan lupa diklik serahkan lagi. Klik serahkan. Oke, siswa sudah selesai mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana caranya guru mengecek tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa? Dari kelas 10 IPA 1, gurunya mengecek tugas kelas. Sebelum kita mengecek tugas kelas, kita lihat anggotanya tadi yang ada sudah bergabung ya. Satu anak sudah bergabung, ini tadi contoh ya. Si Nur Halimah tadi yang sudah barusan join. Kemudian tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa, kita cek. Ya. Kita klik tugas yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada berapa siswa yang sudah mengerjakan. Terlihat di sini satu siswa sudah diserahkan tugasnya. Diberikan 0 karena siswanya cuma 1. Kalau siswanya 36, kalau sudah ngumpul semua berarti 0. Nanti ada, kalau misalnya ada yang belum ngumpul ya di sini ada 2 atau berapa. Nah, siapa sih yang sudah mengumpulkan? Kita klik saja. Ya. Oh, Nur Halimah yang sudah mengumpulkan. Nah, bagaimana cara mengoreksinya? Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian gambarnya ini. Bapak Ibu klik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek jawabannya seperti ini, benar atau enggak ya, nilainya berapa. Nah, ini saya kasih nilai misalkan 80. Terus komentarnya seperti apa, silakan komentar guru di sini. Terima. Nah, guru sudah mengoreksi dan berkomentar di sini, terima kasih. Ya, sudah dikirimkan. Nah, jangan lupa setelah ini tadi, ini masih draft. Silahkan Bapak Ibu guru klik kembalikan dan klik kembalikan. Oke, sudah selesai, kita klik aja, jadi di close aja sini. Sudah lihat di sini ada laporannya. Tugas vektor 1 dinilai sudah 1 orang, sudah diserahkan ya. Tadi udah 0, nggak ada yang siswa kirim, dan yang belum diberikan juga sudah 0, sudah dinilai, sudah dikembalikan. Nah, sekarang siswa bisa melihat hasilnya yang sudah dikoreksi. Kita lihat. Oh ya, ini sudah ada di sini. Nilainya 80. Sudah dikoreksi, nilainya 80. Nah, itulah tadi Bapak Ibu bagaimana cara kita memberikan tugas, dari membuat kelas, kemudian join kelas, kemudian memberikan tugas ke siswa sampai dengan mengoreksinya dan mengirimkannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.